Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Negali Smart Class. Mudah-mudahan kabar kalian baik-baik saja ya. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan mengenai garis dan sudut. Nah, pada bagian yang kedua ini kita akan membahas mengenai sudut. Nah, apa itu sudut? Jadi suatu sudut terbentuk dari perpotongan dua sinar garis yang berpotongan tepat di satu titik, sehingga titik potongnya disebut dengan titik sudut. Perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada dua sinar garis, yaitu sinar garis PA dan sinar garis PB yang berpotongan di titik P, sehingga di sini akan membentuk sebuah daerah ya. Nah, daerah inilah yang disebut dengan sudut ya, sudut. Jadi untuk menamakan sudut bisa diambil dari sinar garis itu ya. Jadi menamakannya itu dari titik ujungnya dulu ya. Misalkan di sini ada ujungnya itu A, kemudian ke titik sudutnya B, kemudian ke ujung yang satunya lagi, sehingga menamakan sudutnya itu menjadi sudut APB, atau bisa juga dengan menggunakan simbol alfa, beta, dan lain-lain. Untuk satuannya sendiri ya, sudut itu biasanya yang digunakan adalah satuan derajat. Simbolnya seperti ini ya, seperti lingkaran kecil di atas. Dan ada juga yang menggunakan satuan radian. Nah, tapi biasanya kalau di Indonesia seringnya menggunakan derajat. Nah, untuk menyatakan besar sudut di sini dilambangkannya dengan huruf M kecil ya. Jadi M. Nah, sudut juga di sini lambangnya itu seperti ini ya. Jadi untuk melambangkan kata sudut di sini ada lambang seperti ya, ini seperti sudut lancip ya ini ya. Nah, itu tentang pengertian sudut. Berikutnya, cara mengukur sudut ya. Jadi untuk mengukur suatu sudut kita bisa menggunakan alat bantu, yaitu busur. Nah, contoh di sini ada gambar sudut. Nah, kita akan mengukur berapa besar sudutnya. Nah, kita tempelkan busurnya itu ya. Jadi di titik sudutnya itu kita paskan dengan busur, titik tengah busurnya ya. Titik tengah busurnya kita tempelkan dengan titik sudutnya. Nah, kemudian di salah satu kakinya itu ditempatkan pada busur itu di titik 0 ya, pada garis 0 ya. Nah, kemudian tinggal dilihat yang kaki sudut yang satunya lagi ya, yang kaki sudut yang satu lagi menunjukkan di angka berapa derajat. Nah, di sini terlihat angka 60. Nah, maka sudut ini besarnya adalah 60 derajat. Nah, selain itu kita lihat pada suatu jam ya. Pada jam itu kan ada 12 jam. Nah, pada jam itu kan ada jarum panjang dan jarum pendek. Nah, dari jarum jam itu bisa menentukan berapa besar sudutnya ya, karena dalam satu putaran itu 12 jam ya. Jadi dalam satu putaran itu kan 12 jam, sehingga karena satu putarannya itu besarnya 360 derajat, artinya setiap 1 jam, jadi sudut yang terbentuknya itu adalah 360 derajat dibagi 12, yaitu 30 derajat. Jadi setiap jam itu membentuk sudut 30 derajat. Nah, contoh, berapakah besar sudut yang terbentuk pada jarum jam yang menunjukkan pukul 2? Nah, ini ya, pukul 2. Nah, karena 1 jamnya itu 30 derajat, maka untuk jam 2 berarti tinggal dikalikan aja 2 kali 30 derajat sama dengan 60 derajat.
ya. Nah, untuk jenis-jenis sudut ada beberapa jenis sudut berdasarkan dari besar sudutnya ya. Yang pertama itu ada sudut lancip. Nah, besar sudut lancip itu besarnya antara 0 derajat dan 90 derajat. Di antara itu ya. Yang kedua ada sudut siku-siku yang besarnya itu pas 90 derajat. Ya, bentuknya seperti ini ya, menyiku. Yang ketiga ada yang disebut dengan sudut tumpul. Ya, sudut tumpul. Besarnya itu antara 90 derajat dan 180 derajat. Ini seperti ini. Dan yang berikutnya ada sudut lurus, mana besarnya itu 180 derajat. Dan yang terakhir ada yang disebut dengan sudut refleks. Nah, seperti ini contohnya, yang besarnya itu antara 180 dan 360. Jadi kalau istilah antara dan itu berarti batasnya itu tidak masuk ya, artinya yang batas-batas ini tidak masuk. Nah, oke, itulah penjelasan mengenai apa itu sudut dan jenis-jenisnya juga. Nah, coba sekarang kalian, di sini ada soal latihan ya, silakan kalian coba, kemudian nanti jawabannya dituliskan di kolom komentar. Nah, terima kasih. Demikian penjelasan mengenai sudut, mudah-mudahan bermanfaat di hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.